Mie ledak ini didirikan sejak 1940, kurang lebih tahun 1940. Itu dulu didirikan oleh kakek saya. Dan sampai sekarang saya menjadi generasi ketiga. Mie ledak ini dulu didirikan itu untuk syiar tentang Islam, agama Islam. Dan waktu itu belum menjadi negara Indonesia, masih Mataram, Ngayogyakarta, Diningrat. Itu di sekitar sebelum tahun 40-an. Nah, itu sampai sekarang saya yang mengelola, dan asas dasar perusahaan ini masih asas dasar sosial. Jadi libur atau tidak masih tergantung oleh tenaga kerja. Jadi apa-apa prosedurnya masih betul-betul masih mengutamakan kepentingan tenaga kerja, bukan semata-mata sebagai suatu usaha yang betul-betul untuk cari keuntungan, itu bukan. Sampai sekarang saya masih mempertahankan dengan penggilingan tradisional, masih pakai hewan dari sejak dulu tahun 1940 sampai sekarang juga masih menggunakan hewan. Kenapa Pak masih mempertahankan itu? Pertama, itu sudah menjadi ciri khas. Kedua, kalau akan kita rubah dengan mesin, itu sekarang terbentur oleh finansial. Ketiga, akan berubah di rasa. Ibarat orang nyambel, sambel kalau pakai blender sama pakai cobek pasti berbeda. Proses mie ledak ini dari awal itu tepung gaplek yang kita rendam untuk kita hilangkan getahnya. Setelah itu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita campur dalam silinder. Setelah kita campur dalam silinder dengan tepung tapioka, habis itu kita kukus. Setelah kita kukus, kembali ke silinder lagi, kita silinder. Setelah kita silinder, lalu kita press. Setelah kita press bentuk mie kita kukus lagi. Setelah kita kukus, kita dinginkan 1 malam, pagi harinya kita rendam di ember, dicuci, baru dibentuk kotak-kotak dan dijemur. Sudah menjadi mie, begitu kering siap packing. Karena kan kita penjemuran masih alami, ya kan. Jadi kadang kalau musim hujan atau mendung kan nggak bisa kering. Memenuhi permintaan itu kadang juga terkendala juga, karena kan kita penjemuran hanya pakai matahari. Tuh. Jadi kalau untuk memenuhi permintaan ya paling nggak kita harus bisa produksi yang lebih banyak dan bisa menjemur yang lebih banyak dalam 1 hari. Kalau 1 hari dalam bentuk normal kondisi panas yang baik ya bisa 1 ton. Sementara masih wilayah DIY. Kita kalau yang luar DIY paling cuma permintaan paket-paket aja. Ya paling minta 5 kilo, 10 kilo itu kita kirim keluar. Untuk pemenuhan bahan baku nggak ada kendala Pak ya? Bahan baku sementara ini untuk tapioka nggak ada kendala. Tapi kalau tepung gaplek kalau pas musim hujan ya kadang kita ada kendala juga. Sampai sekarang saya masih mempertahankan dengan penggilingan tradisional, masih pakai hewan dari sejak dulu tahun 1940 sampai sekarang juga masih menggunakan hewan. Kenapa Pak masih mempertahankan itu? Pertama, itu sudah menjadi ciri khas. Kedua, kalau akan kita rubah dengan mesin, itu sekarang terbentur oleh finansial. Ketiga, akan berubah di rasa. Ibarat orang nyambel, sambel kalau pakai blender sama pakai cobek pasti berbeda. Dulu kakek saya itu kan datang dari Yaman. Dia dari Yaman datang ke sini, itu entah tahun berapa, sebelum tahun 30. Itu di daerah ini kan dulu daerah terisolir. Ya. Di daerah terisolir, nah, di sini orang tidak mengenal tentang Islam. Nah, lalu kakek saya di sini
maka bersiar tentang Islam. Tapi orang dulu itu bisa menerima ilmu kalau dia dapat pangan. Ya, maka disitulah kolaborasi kakek mendirikan perusahaan ini dengan Siar. Dia mendirikan perusahaan ini pun juga dibantu oleh orang-orang pribumi. Itu seperti itu. Itu kita jual dengan kemasan packing 5 kg. 5 kg. Ya. Itu di seharga Seharga 90.000. Ya. biasanya dalam 1 bulan bisa menjual berapa kuintal atau berapa ton? Kalau dalam 1 bulan itu kita nggak bisa memastikan, karena kan kembali lagi kita terkendala oleh cuaca. Satu, kedua, kalau dalam 1 bulan kadang kita terkendala di dalam tenaga kerja. Mungkin tenaga kerja ada acara, ada apa, karena kan libur dan tidaknya kita tergantung oleh tenaga kerja. Memperkerjakan berapa orang, Pak? Kita mengerjakan 35 orang. 35 orang. Ya. Tiap hari, Pak? Iya, Oh, setiap hari. tiap hari.